Selamat siang semuanya. Kita masuk ke materi sosiologi mengenai ilmu sosiologi. Di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian sosiologi, ciri-cirinya, sejarah munculnya sosiologi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, tokoh-tokohnya dan teorinya. Lalu ada cabang-cabang dalam ilmu sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial di dalam masyarakat. Lalu ciri-ciri sosiologi itu ada empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Dan sejarah munculnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, dia bermuara dari ilmu filsafat, filsafat umum dan filsafat khusus pembagiannya. Pada filsafat umum ada metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Lalu di filsafat khusus dia mempelajari mengenai filsafat pendidikan, hukum, sejarah, seni, dan sosial. Di filsafat khusus inilah ilmu atau muara dari sosiologi dikaji. Dia melalui cabang filsafat khusus dan subnya yaitu filsafat sosial. Lalu ada ontologi, kosmologi, teologi, dan humanologi. Dia dikaji melalui metafisika. Lalu logika, dia mempelajari induksi dan deduksi, etika dan estetika. Lalu filsafat sosial, dia sekali lagi adalah cikal bakal sosiologi. Menurut kronologisnya, awal mula kemunculan sosiologi yaitu dia bagian dari ilmu filsafat yang membahas mengenai masyarakat secara umum. Lalu pada abad 9, 19 munculnya filsafat sosial. Lalu lahirnya sosiologi. Lalu pada abad 20 muncul teori sosiologi mikro, munculnya sosiologi modern. Lalu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, karena dia memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Dia tersusun secara sistematis, berdasarkan fakta dan pemikiran dan dapat diuji kebenarannya. Hakikatnya sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial yang bersifat normatif, berdisiplinnya normatif. Dia ilmu pengetahuan murni, pengetahuan abstrak, menghasilkan definisi dan pola umum, dan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Dan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum. Jadi disiplin-disiplin ilmu lain juga bisa mempelajari sosiologi karena dia pengetahuan umum. Tokoh dan teori sosiolog klasik ada Ibnu Khaldun, ada Auguste Comte, ada Karl Marx, Max Weber, Ferdinand Tönnies. Lalu itu klasik. Lalu ada tokoh modernnya, ada Christian Wright Mills, ada Lewis Althusser, Ralph Dahrendorf, Anthony Giddens. Itu merupakan salah 4 dari sekian banyak teolog-teolog sosiologi modern. Lalu cabang ilmu sosiologi, seiring perkembangan sosiologi lalu muncul ilmu yang berfokus membahas fenomena tertentu. Jadi ketika melakukan kajian sosiologi fenomena tertentu, dia butuh cabang-cabang atau disiplin-disiplin lainnya. Misalkan dia butuh sosiologi keluarga, sosiologi politik, mengkaji politik dengan perspektif sosiologi, agama, pendidikan, pedesaan, perkotaan, dan lain-lainnya.
Gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Setiap ilmu pengetahuan tentunya memiliki objek kajiannya, begitupun sosiologi. Apa yang menjadi objek utama kajian sosiologi? Yang pertama itu ada gejala sosial, realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Itu kedua ini adalah objek utama kajian dalam ilmu sosiologi. Gejala sosial pengertiannya adalah peristiwa yang muncul di dalam masyarakat, apapun itu, entah dia masalah sosial, entah itu dinamika sosial, mobilitas sosial, dan lain-lain, itu adalah gejala sosial dalam perspektif sosiologi. Dia bersifat dinamis, terus bermunculan seiring perubahan masyarakat. Apa contohnya? Online yang kita lakukan sekarang itu adalah gejala sosial, peristiwa yang muncul di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan online atau daring yang bersifat daring itu adalah sebuah gejala sosial. Lalu vandalisme, ada di sini ada gambar orang selfie. Selfie itu adalah kegiatan sosial atau gejala sosial yang terjadi. Dia bersifat dinamis mengikuti zamannya. Mungkin di tahun 2000-an atau 90-an tidak muncul gejala sosial berupa swafoto, tetapi pada tahun 2010 ke atas dia sudah mengalami dinamika sosial dan swafoto merupakan peristiwa sosial itu sendiri. Lalu realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi, ragamnya dia menjadi kajian sebagai berikut: sosialisasi dan pembentuk kepribadian, lalu ada hubungan sosial, nilai dan norma, kelompok sosial, struktur sosial, mobilitas sosial, penyimpangan sosial, pengendalian sosial, perubahan sosial, lembaga sosial. Itu tadi adalah realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Realitas sosial itu maksudnya segala sesuatu atau gejala-gejala yang dikaji di dalam ilmu geografi. Gejala sosialnya ada sosialisasi, pembentukan kepribadian, hubungan sosial, nilai dan norma. Lalu ada kelompok sosial, struktur sosial, mobilitas sosial, penyimpangan sosial, pengendalian, perubahan, dan lembaga sosial. Lalu apa fungsi kita mempelajari sosiologi? Lalu seperti apa peran kita masyarakat di dalam sosiologi? Fungsinya kita bisa melakukan perencanaan sosial, pembangunan sosial, dan pemecahan masalah. Lalu pada akhirnya dapat dilakukan penelitian sosial. Perencanaan sosial berguna untuk memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam dan sosial, membentuk spekulasi ilmiah, hipotesis pertama, lalu pengetahuan batas perkembangan masyarakat. Dan dalam pembangunan sosial, fungsinya kita bisa membaginya jadi 3, ada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di dalam tahap perencanaan dalam pembangunan sosial, berguna untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat. Jadi menampung segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat. Lalu di dalam tahap pelaksanaannya berguna mengidentifikasi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu dievaluasi yang berguna untuk menganalisis dampak dari pembangunan sosial yang akan kita lakukan. Ketika terjadi pemecahan masalah sosial, kita harus mempelajari itu, dan fungsinya memecahkan masalah sosial. Kita bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah sosial itu
memberikan analisis ilmiah, memberikan saran kepada stakeholder dalam upaya pemecahan masalah sosial itu. Lalu di akhirnya dilakukan penelitian sosial, mengembangkan teori sosiologi untuk menemukan dan menjelaskan berbagai fakta sosial di dalam masyarakat dalam bentuk artikel ilmiah. Lalu peran sosiologi di dalam masyarakat, dia sebagai peneliti sosial, sebagai konsultan sosial, sebagai pendidik sosial, dan sebagai teknisi. Itu adalah bagaimana sosiologi memberi dampak kepada kehidupan, bagaimana peran masyarakat di dalam sosiologi, hakikatnya seperti apa. Jadi itu materi sosiologi yang pertama ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa WhatsApp Bapak, bisa kirim email, atau bisa nanti bertemu di sekolah jika ada yang ditanyakan. Sekian materi kali ini, terima kasih.